Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Farsti Ristiana. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi pada materi dinamika gerak lurus tentang gaya gesek. Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan materi gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang diakibatkan oleh adanya gesekan antar permukaan benda yang kasar. Gaya gesek bersifat menghambat gerak benda sehingga arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar di bawah ini. Terlihat ada tanda anak panah berwarna hitam yang menunjukkan arah ke kanan, yaitu A atau percepatan. Hal ini menunjukkan bahwa arah dari gerakan benda adalah ke kanan. Nah, kita lihat di bagian kiri di sini terdapat tanda anak panah juga berwarna merah muda yang menunjukkan F kecil, yaitu gaya gesek. Hal ini menunjukkan benda bergerak ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri karena menghambat arah gerak benda. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kita bisa lihat ya teman-teman, berikut ini adalah perbedaan dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Persamaan dari gaya gesek statis yang disimbolkan dengan F kecil s merupakan perkalian dari mu s dikalikan n. Mu s di sini adalah koefisien gesek statis dikalikan dengan n, gaya normalnya. Dan untuk gaya gesek kinetis di sini disimbolkan dengan F kecil k yang merupakan perkalian dari mu k, koefisien gesek kinetis dikalikan dengan n. Kita lihat ketiga perbedaan yang membedakan gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Yang pertama, gaya gesek statis bekerja pada benda yang diam, statis artinya diam. Gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Kemudian poin yang kedua, nilai dari gaya gesek statis di sini berubah-ubah ya teman-teman, bergantung dari F yang bekerja pada benda. Sementara untuk gaya gesek kinetis di sini tidak berubah atau tetap. Dan untuk poin yang ketiga, nilai maksimum dicapai ketika benda tepat akan bergerak untuk gaya gesek statis. Dan untuk gaya gesek kinetis tidak ada nilai maksimumnya. Kita lihat untuk contoh soal berikut ini. Sebuah box berada di atas permukaan datar berkoefisien gesek statis 0,3 serta koefisien gesek kinetis 0,1. Apabila massa box sebesar 15 kg, kemudian ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton, maka gaya gesek apa yang bekerja pada box terhadap permukaan dan berapakah percepatannya? Nah, langsung saja kita jawab soalnya. Kita gambarkan dulu komponen gaya yang bekerja pada benda atau boxnya. Ada gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu disimbolkan dengan W. Ada gaya normal yang arahnya adalah tegak lurus terhadap permukaan sentuh kedua benda, yang disimbolkan dengan N. Box ditarik dengan gaya sebesar F, yaitu 60 Newton. Kita berikan arah gaya F-nya adalah ke kanan. Karena ada koefisien gesek, maka di sini ada gaya geseknya, teman-teman, disimbolkan dengan F kecil yang arahnya ke kiri. Nah, kita lihat untuk pertanyaan yang pertama, yang dicari adalah jenis gaya geseknya. Untuk mencari gaya gesek, yang diperlukan adalah gaya normal, teman-teman. Maka kita cari terlebih dahulu gaya normalnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gaya normal ini berada pada komponen gaya di sumbu Y. Kenapa? Karena arahnya vertikal. Nah, kalau kita lihat, benda atau box ini tidak bergerak ke atas ya teman-teman, akan tetapi ditarik ke kanan dan dipengaruhi gaya gesek ke kiri. Jadi gerak yang memungkinkan benda ini adalah ke kanan atau ke kiri, sehingga gaya di sumbu vertikal atau sumbu Y-nya
akan sama dengan 0. Nah, kita tuliskan sigma Fy sama dengan N. Ke atas, gaya normalnya, ada lagi satu gaya yang ke bawah, yaitu gaya W, yang dijabarkan dengan menggunakan persamaan M dikalikan G sama dengan 0, karena dia tidak bergerak naik atau turun. Sehingga kita dapatkan persamaan N-nya akan sama dengan W, yaitu M dikalikan G. Hasil yang kita peroleh adalah 150 Newton. Lalu, kita cek terlebih dahulu gaya gesek statisnya. Kita masukkan persamaan F kecil S, di sini adalah mu S dikalikan N. Mu S-nya 0,3, N-nya 150, didapatkan 45 Newton. Nah, karena gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya yang diberikan 60. Gaya gesek statisnya 45. Hal ini menunjukkan gaya gesek statisnya ini tidak mampu menahan benda untuk tetap diam, sehingga benda ini akan bergerak. Nah, kalau benda bergerak, berarti jenis gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan B. Berapa besar percepatannya? Karena adanya percepatan, maka kita gunakan hukum 2 Newton ya teman-teman. Kita lihat ada dua buah gaya yang bekerja pada sumbu X yang mempengaruhi gerakan benda, yaitu F ke kanan dan gaya gesek kinetisnya ke kiri sama dengan M dikalikan dengan A. Kita masukkan F besarnya, kemudian FK-nya, gaya geseknya kita uraikan menjadi mu K dikalikan N sama dengan M dikalikan A. Sehingga ketika kita mau mencari A, ini akan sama dengan F besar dikurangi mu K dikalikan N dibagi dengan M. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 3 meter per second kuadrat. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman tentang gaya gesek. Teman-teman bisa kerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran